Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semua, Bu Nur Anifah, Bu Novrianti, dan Bu Nur Anissa. Selamat malam. Malam Ibu. Malam, Bu. Oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik ibu-ibu, pada web kedua hari ini, mohon maaf sekali ya, karena harusnya memang kemarin jadwalnya kan 27, tapi karena banyak hal bertumbukan waktunya, jadi mohon dimaafkan kita undur 1 hari jadi hari ini ya. Nah, untuk waktunya ke depan web memang mohon maaf saya bisanya malam hari seperti ini ya, ibu-ibu, mohon maaf sekali. Jadi untuk web yang berikutnya kemungkinan ya jam seperti ini gitu ya. Seperti itu. Bu Nining, nah ini akhirnya ya, pada pertemuan kemarin kan Bu Nining belum ada ya. Nah ini Bu Nining sudah ada, silakan on kamera dan mikrofon Bu Nining. Selamat malam Bu Nining. Bu Nining bisa mendengar suara saya? Wah, sepertinya Bu Nining jaringannya bermasalah ya. Halo Bu Nining? Bu Nining bisa mendengar suara saya tidak? Mikrofon. Iya bisa. Alhamdulillah ya. Ya Bu Nining, nanti sambil menunggu yang lain ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan online malam hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut karena ini muslim semua ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Nah, sambil menunggu peserta yang lainnya, mungkin kita penasaran juga ya. Kemarin sudah berkenalan satu sama lain. Nah, yang belum kenalan nih Bu Nining. Bu Nining silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana asalnya, kemudian saat ini bekerja di mana begitu. Ya, silahkan Bu Nining. Iya, terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Bu Bima ya. Iya Bu. Tepatnya di Desa Risa, Kecamatan Woha. Saya mengajar di SD 1. SD mana Bu? SDN Impres Risa 1. Oh, kalau nggak salah ada juga salah satu dari peserta mahasiswa Karil ini yang di Bima, Bu Nining. Mungkin kenal dengan Bu Nining. Saya orang Bima, Bu Nining. Oh iya, nih Bu Novrianti nih. Mada do Lanta tak? Oh, Lanta. Orang Lanta. Iya, Kabupaten Bima juga. Kalau orang kenal Sape. Pak, iya Sape betul. Iya, Reoni lah. Iya. Pak Madawa Urangaha. Satu gabung. Iya. Iya, Bu Meldayanti. Ini baru reuni ini. Reuni Bima, Bu, ini ya. Jadi sentak beta ya. Oke, Bu. Sentak beta. Dulu karena saya pernah tinggal seminggu ya, sedikit-sedikit saya juga agak paham gitu kalau misalnya bertemu gitu. Sentak beta itu artinya apa Bu Novrianti ya? Pokoknya sering sekali mengucapkan sentak beta. Permisi Bu. Permisi kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau lewat gitu kan sentak beta gitu. Iya, sentak beta. Kalau wa urangaha apa Bu? Wa urangaha itu sudah makan.
Oh iya betul. Iya, Bu Nining, wa urang ngaha Bu Nining. Udah Bu. Nah, udah. Jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Oke, baik Ibu-ibu, ini baru 6 ya. Tidak apa-apa. Nanti semoga harapannya sudah ada yang menyusul. Nah, Ibu-ibu, eh, saya menyampaikan terlebih dahulu. Jadi setiap tagihan tugas itu mau Ibu sudah selesai semuanya atau belum, ketika waktunya silahkan diunggah ya. Jadi saya mengingatkan untuk mengunggah nanti supaya ada track recordnya Ibu-ibu, walaupun nanti mungkin belum saya berikan feedback atau belum saya beri nilai, dan memang karena kalau karya ilmiah ini tidak ada pengaruhnya, jadi setiap tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu nilainya tidak berpengaruh dengan tugas akhir. Jadi memang luarannya di Karil ini antara lulus dan tidak lulus begitu. Jadi nanti saat tugas akhir membuat artikel, harapannya ibu-ibu semuanya nanti bisa lulus seperti itu. Nah, untuk kedepannya setelah tugas 2, nanti tugas 3 kalau tidak salah sudah mulai membuat draft ya. Jadi nanti ketika sudah membuat draft, nanti saya biasanya saya gunakan Google Drive. Google Drive ini untuk progres bimbingan kita Ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa cuma sekedar di platform. Jadi kita harus ada tambahan seperti Google Drive gitu. Nanti ketika Ibu-ibu membuat, misalnya ya, membuat artikel pertama, Ibu-ibu upload di Google Drive yang sudah saya sediakan. Google Drive itu Google Drive bimbingan. Nah, setelah itu akan saya review. Saya akan mereview artikel yang sudah Ibu-ibu buat. Setelah saya review, nanti akan saya beri komentar. Bu Nur Anissa mungkin bisa dimatikan sebentar itunya. Nah, setelah itu saya akan beri catatan di Microsoft Word. Jadi misalnya Ibu judulnya harus seperti ini, saya akan beri komentarnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan saya upload di Google Drive. Nanti akan saya siapkan Google Drive berdasarkan nama ibu-ibu semua ya. Jadi nanti saya siapkan wadah untuk bimbingan. Kemudian nanti saya akan mengupload ulang yang sudah saya beri komentar. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti ketika ibu-ibu membuka, oh kesalahan saya di sini, saya perbaiki. Kurangnya saya di sini, saya tambahi. Seperti itu. Jadi supaya satu persatu memang bimbingan Karil ini memang satu persatu ya. Jadi tidak bisa saya hanya serentak saja. Mungkin kalau serentak sebagian umum gitu ya, kesalahan-kesalahan sebagian umum saya ingatkan di forum to web ini. Tapi kalau misalnya sudah di tugas akhir, itu mau tidak mau memang harus personal gitu. Apakah sudah ada bayangan maksud saya, Ibu-ibu? Paham ya maksud saya ya? Insya Allah paham Bu. Insya Allah Bu. Ya. Ya Bu. Jadi seperti itu. Kemarin itu sudah saya cobakan dan itu memang lumayan efektif dibandingkan saya hanya serentak di platform LMS saja gitu. Nah, tapi juga ibu-ibu perlu perhatikan juga ketika memang saya memberikan komentar itu, mohon ibu-ibu semua juga segera diperbaiki gitu ya. Jadi karena nanti ketika tertumpuk, tertumpuk dan tidak sempat merevisi pas hari H deadline untuk upload tugas akhir. Nah, tibalah ibu-ibu nanti biasanya kelabakan kan ya. Mau tidak mau di hari terakhir itu ya saya menilai berdasarkan apa yang ibu-ibu upayakan gitu ya. Ya harapan saya semoga di kelas tutor Karil kelas saya bisa lulus semua gitu ya ibu-ibu. Jadi saya sangat menghargai proses. Jadi ibu-ibu semua nanti ketika sudah tiba waktu bimbingan dan sudah saya beri komentar, nanti mohon untuk segera ditindaklanjuti seperti itu. Gitu ibu-ibu ya. Oke.
Selanjutnya, tentang yang bimbingan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Bu Meldayanti mungkin sudah paham atau belum? Belum terlalu paham, Bu. Ini yang tugas 2, yang tadi dikatakan draft ya? Belum, Polisi. tugas 2 belum draft. Kalau tugas 2 itu kalau nggak salah masih perihal kutipan ya. Benar nggak? Yang baru ngerjain kayaknya Bu Nining sama siapa ya? Saya walaupun belum memberi feedback, tapi saya juga mengecek selalu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi setiap tugas itu kan ada tenggang waktunya. Nah, ibu-ibu upload aja. Pokoknya sebisanya ya. Upload aja sebisanya. Yang penting tidak molor dari tenggang waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, itu untuk berlatih ibu-ibu semua step by step untuk sampai ke penulisan draft artikel. Itu. Jadi berlatih mencari referensi jurnal, kemudian berlatih membuat kutipan, dan nantinya membuat draft artikel. Nah, dan akhirnya nanti ibu-ibu semua membuat artikel yang sudah ibu-ibu siapkan mulai mungkin dari PKP-nya hasil proposal kemarin atau bisa dengan literatur review studi pustaka seperti itu nanti. Kemudian untuk tugasnya dibuat aja sesuai dengan arahan ya ibu-ibu. Jadi misal tugas 1 apa? Oh, tugas 1 seperti ini. Buat referensi jurnal 5 tahun terakhir dan sebagainya. Nah, ibu-ibu sesuaikan dengan petunjuknya saja. Kemudian tugas 2 apa? Oh, misalnya membuat kutipan. Nah, daftar pustaka dan sebagainya. Nah, itu ibu-ibu juga sesuaikan sesuai arahan. Nah, tugas 3 apa? Membuat draft artikel. Nah, seperti itu. Jadi, ikuti saja perintah dari pusat, dari LMS-nya. Kemudian nanti, ini Bu Niluh. Selamat datang Bu Niluh. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi setelah itu, step by step, ibu-ibu semua laksanakan. Setelah itu nanti di akhir akan ada artikel akhir. Nah, harapannya memang artikel itu harus disesuaikan dengan template ya ibu-ibu. Mungkin di sini jika ibu-ibu belum memiliki template-nya, Bu nanti template-nya seperti apa sih yang harus dikumpulkan? Nah, nanti akan dibagikan template-nya. Yang terpenting setelah tugas 2 ini nanti ada tugas 3 nanti membuat draft artikelnya terlebih dahulu. Nah, draft artikel itu saya sering menjumpai ibu-ibu dari proposal itu di-upload ya. Nah, padahal kan kalau draft artikel itu tidak seperti itu. Itu namanya draft proposal. Kalau draft artikel ya memang bentuknya harus sudah seperti artikel gitu. Jadi artikel tapi belum finishing gitu ya, masih draft. Tapi ya jangan proposal juga ya. Nah, kemarin tuh saya banyak sekali menjumpai yang mengumpulkannya itu masih seperti proposal gitu. Gitu. Jadi nanti mungkin juga saya akan memberikan salah satu contoh ya draft artikel yang mungkin bisa menjadi ya belum sempurna draft artikelnya, tapi setidaknya sudah bisa memberi gambaran ibu-ibu semuanya. Oh, seperti ini yang dimaksud, yang diharapkan. Nah, banyak juga kesalahan yang mengurangi nilai ya, terutama di daftar pustaka, di mana daftar pustakanya itu memang ketentuannya kan harus 5 tahun terakhir, tapi masih saja ditemui daftar pustaka itu tahun yang lampau sekali lewat dari 5 tahun. Misalnya tahun 2010 dan sebagainya, itu kan sudah 13 tahun lebih ya. Nah, seperti itu mohon diperhatikan betul ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan seperti itu. Baik, ibu-ibu seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan?
Silahkan yang ingin bertanya mungkin terkait dengan artikel. Nah, nanti setelah... Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, siapa Bu? Siapa nih? Bu Bu Nafri ya? Nofrianti, Bu. Oke, Terkait silakan Bu tugas Nofrianti. terkait tugas 2, Bu. Soalnya belum saya temukan format soalnya di e-learning, Bu. Tugas 2 ya. Bentar, saya buka tugas 2 dulu. Tugas 2 mengumpulkan. Nah, ini tugas 2, saudara diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkung UT yang terdapat pada mata kuliah Karil serta membuat daftar pustaka atau bibliografi. Nah, langkah-langkah dalam mengulangi tugas. Nah, intinya seperti itu, Bu. Di aktivitas berapa, Bu? Aktivitas belajar berapa, Bu? Aktivitas 5. Silahkan dibuka. Oke, baik, Bu. Aktivitas 5. Nah, jadi membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan. Jadi ini hanya berlatih saja gitu ya. Nah, ini tadi sudah ada yang mengumpulkan. Ini Bu siapa ya? Ntar saya coba. Oh, Bu Toda Yuliasti Buki itu siapa ya? Ada nggak di meeting kita? Kayaknya nggak ada, Bu. Iya. Iya, sebenarnya pesertanya itu harusnya lebih dari ini loh Ibu-Ibu. Cuma kok nggak muncul ya? Kenapa ya? Nggak ikut loh dari awal tuh masih mungkin sekitaran ada mungkin 5 orang ya yang belum mengikuti. Padahal ketika saya memberikan announcement di LMS itu harusnya bisa sampai ke semua kan ya di masing-masing account ya. Gitu. Oke, coba saya buka punya Bu Yoda dulu. Oke, ini punya Bu Yoda juga belum seperti yang diharapkan ya, tapi ya setidaknya sudah mengikuti. Nah, ini kalau punya Bu Nining ya, halo Bu Nining. Nah, Bu Nining ini sangat rajin, saking rajinnya sudah mengumpulkan ya. Tapi Bu Nining ini baru daftar pustaka. Nah, kutipan langsung dan tidak langsungnya kan belum dicantumkan ya. Nanti bisa ditambahkan lagi Bu Nining. Oke, coba saya share ini dulu ya tentang kutipan langsung dan tidak langsung. Bentar. Oke, saya share screen mungkin bisa sambil mereview pemahaman ibu-ibu ya. Nah, ini sebenarnya materinya sudah ada di LMS, hanya saja saya flashback kembali. Apakah sudah muncul ibu-ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, jadi ini mengutip, ini gimana slideshow-nya ya? Sebentar. Coba saya bukakan di sini aja ya. Oh, bisa ya. Oke, saya bukakan di sini aja. Nah, kutipan apa dan mengapa? Oh, slideshow ini slideshow. Oke, muncul ya ibu-ibu? Sudah muncul, Bu. Oke, nah kutipan. Jadi kutipan ini bisa kita sebut dengan pernyataan ya. Tentunya pernyataan yang
sudah dibuat oleh orang lain, pernyataan, ada gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Nah, contohnya nih, pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi, sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini menurut Belawati tahun 2019 di halaman 16 sampai 18. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian, untuk teknik mengutip, jadi pengutipan tidak langsung ini mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri. Jadi ibu-ibu memparafrase atau menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipan. Jadi misalnya ibu-ibu punya rujukan artikel dari orang lain bahwa menyatakan bla 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 bla. Nah, itu bisa ibu-ibu gunakan tapi dengan bahasa ibu sendiri. Nah, misalnya satu kalimat yang ingin ibu-ibu kutip, nah itu bisa ibu-ibu ambil intinya dan atau sesuai pemahaman bahasa ibu sendiri. Jadi tidak sama teplek, tidak sama persis untuk dikutip begitu ya. Jadi pakai bahasa ibu sendiri itu namanya parafrase. Bisa atau menghilangkan kalimat ya, tekniknya bisa menghilangkan bagian-bagian kata yang mungkin kurang efektif atau mengganti menjadi sinonim yang lain. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kalau pengutipan langsung, nah ini mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, misalnya kayak misalnya pendapat para ahli misalnya kan itu tidak boleh pokoknya harus sama persis. Nah, itu tidak boleh dikurangi. Jadi memang harus sama persis dan itu pun juga cara penulisannya tuh juga tentunya berbeda dengan pengutipan yang tidak langsung. Nah, kalau penulisan kutipan langsung ini sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks, kemudian kutipan menggunakan tanda petik ya. Jadi di awal itu diberi petik dan di akhir juga diberi petik. Kemudian penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun akhir tulisan. Nah, contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online demikian Belawati dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini misalnya ya, ini petik 2 ini harusnya ya, petik 2. Kemudian kalau penulisan kutipan langsung panjang, kutipan ditulis secara terpisah dari teks. Penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam, jadi memang lebih menjorok gitu ya. Kemudian antar spasi berupa spasi tunggal, jadi lebih lebih jaraknya itu lebih rengket tuh apa ya bahasa Indonesianya. Jadi lebih lebih berdekatan gitu ya. Kemudian spasinya itu tunggal. Kalau misalnya kita menulis artikel biasanya 1,5 atau 1,15. Nah, kalau kutipan langsung itu lebih mepet gitu ya. Satu itunya jaraknya. Kemudian kutipan tidak menggunakan tanda petik. Kemudian sumber kutipan ditulis dengan menyebut nama pengarang, tahun terbit tanpa nomor halaman. Nah, itu bedanya. Nah, penulisan kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online bla 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 bla. Nah, itu kemudian kurung buka, nama penulis, koma, tahun, kurung tutup, titik. Nah, itu ya kalau tidak langsung seperti itu ya Ibu-ibu. Kemudian nggak bisa. Ini ngehang nih ya.
Nah, kemudian seperti itu, Ibu. Oh, cuma segitu aja ya. Nah, intinya seperti itu Ibu-ibu ya. Mungkin juga Ibu-ibu semuanya sudah paham ketika di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Tentunya ini juga sudah disampaikan antara membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, ini sebenarnya akan lebih praktis lagi jika Ibu-ibu semuanya menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, Mendeley bisa, Zotero bisa. Nah, Mendeley itu sendiri nanti Ibu-ibu bisa lebih praktis. Jadi ketika nanti Ibu-ibu download Mendeley ya. Apakah sudah ada yang mendownload Mendeley, Ibu-ibu? Belum ya. Ini saya akan tampilkan di Google. Jadi ada mendeley.com. Itu memang Ibu-ibu harus login terlebih dahulu ya. Nanti login. Ini saya coba sharekan. Nah, ini silahkan nanti dicoba ya Ibu-ibu. Ini download dulu kalau belum download. Nah, nanti setelah download terus sign in. Jadi nanti Ibu-ibu tuh punya perpustakaan sendiri ya. Jadi misalnya mau membuat artikel, nanti tinggal buat folder, kemudian masukkan artikel-artikel referensi yang bisa dijadikan referensi gitu. Ini namanya Mendeley. Ini memudahkan ibu-ibu semuanya membuat daftar pustaka. Jadi kalau misalnya secara manually, kalau misalnya secara manually itu kan biasanya ibu-ibu harus kayak tadi menuliskan seperti tadi ya. Tapi kalau misalnya kemudian ketika membuat, bentar ya. Ini saya coba akses. Bentar. Nanti, ini yang saya share bukan ini ya. Nanti tampilannya seperti ini, Bu-Ibu. Jika sudah muncul Mendeley, sudah di-download, nanti ketika disinkronkan dengan Word, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya Ibu-Ibu mengutip, saya membuat kalimat hasil kutipan artikel A, misalnya, bla 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 bla. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke Mendeley. Cuma ini tadi karena sedang agak bermasalah ya Mendeley saya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke Mendeley, nanti Mendeley-nya seperti ini. Karena kemarin sempat ganti laptop ya Ibu-ibu, jadi sempat harus pengaturan ulang. Nah, intinya seperti itu Ibu-ibu. Nanti silahkan dicoba sendiri sama tutorial Mendeley di YouTube juga banyak ya. Nah, kalau misalnya nggak pakai Mendeley, boleh nggak Bu? Boleh. Nah, tapi juga Ibu-ibu harus tahu nanti referensinya kan dari buku sama jurnal ya. Nah, sama kalau misalnya buku Ibu-ibu masih ingat tidak penulisan untuk di daftar pustaka ya. Kalau penulisan sumbernya dari buku, apa dulu yang ditulis Ibu-ibu? Nama, Mm-mm, kemudian tahun, betul. kemudian Nama judul. penerbit. Betul, Judul baru. judul. Nama Judul penerbit baru. sama kota. Nama Iya. penerbit dan kota. Sama kota penerbit. Iya. Nah, untuk memudahkan mengingat itu ya Ibu-ibu, selain bisa mencontek juga dari daftar pustaka yang sudah ada. Nah, biasanya dulu saya masih ingat itu disingkat Nata jual tempe, Bu. Ingat kan? Pernah diajarin gitu nggak?
Nata jual tempe. Nama, tahun, judul, tempat. Tempat penerbit. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya siswa-siswa SD mungkin sudah belajar itu ya, supaya mereka mudah mengingat ya gitu, Bu. Kadang disingkat-singkat gitu ya. Tapi buktinya saya sampai dewasa ternyata hafal ya. Hafal. Jadi pakai akronim-akronim itu. Nah, itu masih berlaku sampai detik ini ya, Ibu-ibu. Jadi ketika membuat artikel pun juga sama. Nanti referensinya ditulis di daftar pustaka. Nah, kalau misalnya pakai Mendeley, kita nggak perlu tuh manual menuliskan nama dulu, kemudian tahun. Nah, tidak, tinggal klik bibliografi, semua langsung auto muncul. Nah, enaknya itu. Jadi memang aplikasi Mendeley ini sangat memiliki manfaat yang luar biasa ya untuk penulisan artikel gitu. Nah, ibu-ibu ini masih tahapannya termasuknya sangat ringan sekali karena hanya membuat referensinya itu minimal 5 buku, 5 jurnal ya. Nah, itu kan sangat mudah sekali. Bahkan kalau sudah selevel misalnya artikel di tingkat internasional atau di-publish di Sinta 1, Sinta 2. Nah, itu harus referensinya ya paling tidak 30 lah. 30 reference ya. Ada 30 referensi sehingga kalau kita tulis manual tuh kan ya lumayan ya. Lumayan, belum lagi kita harus meletakkan di dalam artikel ketika kita mengutip secara langsung dan tidak langsung itu harus disesuaikan dengan ketentuan ya. Nah, kalau misalnya kita pakai Mendeley, kita tinggal insert citation langsung auto di situ ya. Baik di tengah artikel maupun di daftar pustaka itu bisa langsung otomatis gitu. Nah, nanti silahkan dicoba ibu-ibu untuk mencoba Mendeley. Nah, nanti pun saya juga bisa mendeteksi ya ibu-ibu, oh ini pakai Mendeley, oh ini pakai manual gitu. Gitu ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi Saya, tentang Bu, kutipan? Ya, Bu Nofriyanti silakan. terkait dengan referensi yang diambil dari buku, Bu, itu boleh diambil dari buku digital, Bu? Boleh, boleh sekali. Nah, apalagi saat ini kan memang apa namanya, sudah eranya digital ya ibu-ibu. Jadi kita pun juga lebih luas dalam mengakses e-book ya. Jadi silahkan, boleh sekali. Yang penting e-booknya itu Soalnya kemarin agak kesusahan, Bu, mencari referensi dari buku digital. Mungkin ada saran dari Ibu. Kalau buku sendiri bisa ibu-ibu mengakses beberapa website ya. Misalnya ibu-ibu mau cari apa namanya di perpustakaan nasional digital kan ada tuh. Nah, ibu-ibu juga bisa tuh membuat member gitu. Itu juga bisa. Atau juga bisa website e-book nih, sebentar ya, saya cek dulu websitenya. Nah, biasanya di situ atau juga di Google Books ya, itu juga bisa. Kemudian bisa juga di perpustakaan perpus itu ya, yang saya bilang tadi, Perpusnas. Dan banyak ibu-ibu, tinggal ibu-ibu ketikkan di Google pun juga nanti akan muncul referensi berbagai apa namanya, buku-buku yang diinginkan. Misalnya ya sesuai variabel ya tentunya ya. Nah, misalnya mau variabelnya apa. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya ibu-ibu mau cari apa nih? Nah, bisa tuh login sekalian ya atau membuat account di perpus sini. Nah, ini banyak sekali di sini. Misalnya mau cari buku apa? Misalnya buku karakter buku tentang karakter SD misalnya karakter. Nah, nanti bisa
beberapa akan muncul ya, nanti tinggal disesuaikan misalnya atau buku atau di website juga, di website ini juga ada Bu Ibu. Kemdikbud. Di Kemdikbud itu juga sudah banyak sekali ya apalagi di Merdeka Belajar, itu buku-buku referensi itu juga banyak sekali. Kemarin saya sempat membuka, jadi di websitenya Kemdikbud itu juga menyediakan berbagai buku referensi, Bu-Ibu, apalagi terkait dengan yang kurikulum terbaru ini, kurikulum Merdeka Belajar, jadi ada referensi, terus misalnya tentang kaitannya profil pelajar Pancasila, kaitannya pembelajaran diferensiasi, dan sebagainya. Nah, itu. Dan juga kalau misalnya Ibu-Ibu cari buku yang mungkin di luar pemerintah atau apa gitu kan mungkin ada yang berbayar ya, walaupun e-book ada yang berbayar. Nah, ya sebisa mungkin cari yang gratis misalnya, banyak ya, yang gratis juga banyak gitu. Gitu Bu Novrianti. Ya, dan satu lagi juga ada aplikasi di Play Store, itu di Play Store itu ada, saya seringnya aplikasi yang untuk membaca buku. Nah, mana ya? Wah, HP saya baru dicas Ibu-Ibu. Nah, aplikasinya itu bisa untuk kita mencari buku, membaca buku juga. Kalau mendownload bisa nggak ya? Saya tuh jarang mendownload sih Ibu-Ibu ya, jadi saya sukanya baca Playbook, aja. Nah, Playbook Playbook ya. sama Iya itu iya, kemarin yang saya gunakan baru itu sih yang saya tahu, iya yang itu. saya gunakan kemarin. Ada lagi Tapi Bu kadang satu. ada yang berbayar. Iya, ada lagi satu saya lupa Bu namanya tapi ya. Cuma yang kan ada beberapa buku yang khusus yang misalnya yang internasional seperti itu juga ada. Saya lupa namanya ya Bu, mohon maaf. Nah gitu Bu Novrianti, dan tolong diperhatikan juga ya jilitannya kalau bisa yang terbaru ya 5 tahun terakhir lah setidaknya gitu. Oke, ada lagi? Bu Nining mungkin mau bertanya? Saya Kak. Oke, Bu Ripka. Silakan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Ini atas waktunya. mm-mm. Ini saya mau tanya tentang saya punya karir Kak. Ini tahun yang lalu saya sudah pernah buat, tapi saya tidak lulus Kak. Nah, yang pertanyaan saya, apakah saya masih bisa pakai karir yang lama atau buat baru? Oke, Terima kasih. jadi saya konfirmasi ulang, Bu Ripka ini tahun kemarin sudah menempuh mata kuliah karir ya, begitu? Iya, Betul? iya Kak, iya, iya. Nah, Sudah. selagi pembuatan karirnya itu Bu Ripka masih menjadi mahasiswa UT dan apalagi juga sudah menempuh mata kuliah karir ini, silahkan Bu Ripka. Jadi nanti tinggal diperbaiki saja. Toh itu pun juga hasil penelitian Bu Ripka sendiri kan ya. Nah, itu bisa nanti Iya, diperbaiki Bu Ripka. Jadi nanti tinggal dilanjutkan. Jadi memang untuk penilaian karir ini ketika memang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan template, tidak sesuai dengan ketentuan, itu memang mengurangi nilai yang menyebabkan kemungkinan besar menjadi tidak lulus seperti itu ya. Jadi diharapkan ibu-ibu semua nanti terlebih di kelas saya ya, semuanya harus bisa lebih hati-hati dan juga diharapkan bisa lulus semua gitu. Gitu Bu Ripka. Iya, 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 siap Kak. Terima kasih Ya. Kak. Bu Ripka ini sepertinya apa belum berkenalan ya? Baru bergabung saat ini ya? Iya Kak, baru Kak, jaringan. Nah, Oke, baik Kak. kenapa kemarin tidak? Perkenalkan nama dulu. Iya, Bu Ripka wajib berkenalan dulu berarti. Jaringan Kak. Bu Ripka namanya siapa, dari mana, bekerja di mana ya?
Silakan Bu Ripka kenalan dulu kalau gitu. Ya, baik Kak. Kak dan teman-teman yang lain, perkenalkan, nama saya Ripka Lai. Asal saya dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Oh, NTT. mengajar di Oke, Bu Ripka dari NTT iya, ya. dari NTT-nya Sabu Rejua. Sabore Jua. Itu sama Danau Kalimutu jauh ya? Jaga. Jauh. Iya, iya Kak. Danau Kalimutu tuh di daerah mana ya? Saya lupa itu. Danau Kalimutu. Di TTS tuh. Itu di TTS kayaknya Kak. Oh, ya, 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 ya. Oke, Bu Ripka, selamat bergabung. Nah, Bu Ripka, nanti misalnya mungkin kemarin belum sempat menyimak, sudah saya simpankan ya di YouTube. Nanti Bu Ripka bisa mengulas kembali dan tadi ini mengikuti dari awal tidak Bu Ripka? Nah, tadi beberapa saya sudah Tidak. sampaikan ya. Nah, apalagi tidak menyimak dari awal, nanti bisa saya coba dokumentasikan kembali pertemuan web kedua kita hari ini supaya apa? Supaya tidak miskomunikasi ya. Jadi apa yang saya sampaikan diharapkan ibu-ibu semuanya bisa memahami. Jadi nanti ketika bimbingan seperti apa, nah sudah saya siapkan Google Drive dan lain sebagainya, nanti bisa disimak kembali gitu ya. Harapannya ya, kenapa saya memang agak mungkin agak rumit ya, nggak rumit sebenarnya ya, kenapa saya menggunakan Google Drive dan lain sebagainya, ya harapannya saya bisa mengecek artikel ibu-ibu semua ya. Jadi memang kalau misalnya tahap akhir itu memang harus satu persatu saya lihat, saya review, saya cek, dan ibu-ibu semuanya bisa segera memperbaiki sebagai tindak lanjutnya seperti itu. Jadi nanti ketika deadline upload tugas terakhir itu semuanya sudah beres dan bisa lulus semuanya gitu. Jadi mohon diikuti ya Bu Ripka. Jangan sampai mengulang kembali ya. Iya, iya. Iya, baik Kak, baik Kak. Terima kasih. Iya, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau Bu Niluh tuh sudah berkenalan ya? Sudah Ibu waktu Oh iya, sudah. web pertama. Oh iya, di Bali ya Bu Niluh ya? Iya, benar Ibu. Iya, kebetulan ini memang di luar Jawa semua Bu Ripka. Teman-temannya ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita nanti sama-sama belajar bersama ya. Iya, iya Kak, iya Kak. Ya, kemarin itu juga ada yang di mana itu ya? Kutai ya? Di Kutai yang mana itu listriknya hanya ada pada saat malam hari. Nah, hadir nggak malam ini? Siapa kemarin namanya ya? Saya lupa. Ibu Nur Anissa kalau nggak salah, Bu. Oh iya, Bu Nur Anissa. Kayaknya tadi ada Bu Nur Anissa. Oh ya, ini nih. Iya. Betul Kebetulan Mbak satu Nur. pokjar juga sama saya, Bu. Saya Apa? baru gabung, Bu. Saya baru gabung di web ini. Kemarin nggak ikut. Nur Anissa. Oh, perkenalan dulu Bu Nur Anissa, silahkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini saya mengajar di MI Jamiatul Qurra, Bontang. Salam kenal Bontang semua. ya, jauh sekali. Iya. Nah, di Bontang listriknya juga gantian nggak nyalanya Bu Nur Anissa? Enggak, Bu. Alhamdulillah Bontang listriknya Oh, nyala terus. oh, sudah nyala terus ya. Oke, Bu Nur Anissa. Nah,
Gitu ya Ibu-Ibu, jadi harapannya juga pertemuan ini pun tidak hanya pertemuan biasa, jadi ketika mungkin Ibu-Ibu sedang bersilaturahmi ke daerah Ibu-Ibu yang lainnya mungkin bisa saling ya setidaknya bersilaturahmi gitu ya, karena silaturahmi itu kan memanjangkan usia, memperbanyak rezeki gitu ya. Gitu Ibu-Ibu, jadi kita menjadi bersaudara dari Sabang sampai Merauke gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bu Nining? Bu Nining, kalian Bu Ade? Iya, Kalau kalian Bu Ade itu apa Bu Nining? kalian Bu ada itu sabar ya. Oh, gitu ya. Oh ya 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 ya. Oke, baik Ibu-Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita foto dulu bersama-sama ya. Silahkan semua on kamera. Terakhir Bu Iya, mau bertanya. iya ya. Boleh Bu terkait Nofrianti. dengan format artikel nanti Bu. Nanti di-share bersamaan dengan file-file yang berbentuk drive yang seperti Ibu bilang tadi, Bu. Ya. Itu ya yang apa namanya? Template maksudnya. Iya, template maksudnya ya. Oh iya. Iya, nanti template-nya di-share juga Bu Nofrianti. Jadi mungkin Siap. waduh, ini kok Bu Nur Anissa bergabung lagi. Bu Nur Anissa ada 2 ya? Bu Nur Anissa masuknya 2 ya? Ya Bu, tadi laptopnya mati. Oh iya. Oke. Jadi seperti itu Bu Nofrian. Ya Bu, Oke, baik terima baik kasih Bu. Ibu-Ibu, mari kita foto terlebih dahulu. Nah, ini kalau nggak salah nih ya, waktu penugasan 1 itu ada juga yang laki-laki loh. Tapi ini kok nggak muncul-muncul ya sampai web kedua nih. Wah, nanti itu juga bisa menjadi catatan khusus ya. Nah, juga pernah ya Ibu-Ibu, mohon maaf sekali. Jadi semester lalu itu ada kasus yang mana ada tugasnya tapi nggak ada orangnya. Nah, padahal kan diupayakan harus mengikuti web kan ya. Nah, ada juga tahun kemarin yang tidak saya luluskan karena suatu hal tertentu dan menurut saya itu memang ya malah saya nanti berdosa kalau meluluskan ya. Jadi ada juga yang tidak saya luluskan gitu. Seperti itu, Bu. Jadi mohon ketika memang web, kemudian upload tugas itu Ibu-ibu semua diharapkan bisa mengikuti. Pun kalau ketika memang waktunya berbenturan dengan hal yang jauh lebih penting itu tidak apa-apa. Nanti konfirmasi di grup, kemudian bisa nanti menyimak kembali gitu. Karena memang di laporan pun juga mau tidak mau saya harus melaporkan seperti ini, hasil foto kita bersama siapa yang hadir itu semuanya dilaporkan Ibu-ibu ya. Jadi nanti harapannya ke depan Ibu-ibu semuanya bisa mengikuti web ketiga dan sepertinya webnya tinggal 2 kali lagi ya. Ada 4 kali ya, betul tidak? Iya Bu. Nah, nanti di web ketiga itu nanti akan saya review berjamaah ya. Jadi saya review bersama. Nah, saya tampilkan juga nanti di layar supaya ibu-ibu semuanya bisa saling memahami, oh yang benar seperti ini, oh yang baiknya seperti ini gitu. Jadi nanti silahkan ibu-ibu mengikuti instruksi dari LMS untuk tahapan tugasnya yang ketiga membuat draft artikel gitu. Yang versi ibu-ibu seperti apa nih gitu. Jangan khawatir di setiap penugasan itu nanti jangan takut nilainya jelek ya. Nah, itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah karena hasil akhirnya adalah nanti di saat artikel yang sudah jadi, Ibu-ibu. Yang akan saya nilai adalah artikel yang sudah jadi buatan ibu-ibu yang sudah melalui tahapan revisi-revisi itu. Gitu Ibu-ibu ya. Jadi, saya simpulkan untuk selanjutnya nanti untuk
bimbingan artikel akhir nanti akan saya buatkan Google Drive yang mana akan menjadi wadah ibu-ibu semuanya nanti berproses revisi, ibu-ibu mengupload, kemudian saya review, saya beri komentar, dan nanti kalau upload tolong format Jaringan sepertinya Bu dosen. Oh maaf ya Bu, ini sinyal saya agak Iya Bu, bermasalah. nggak apa-apa Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah nggak ada Bu. Oke, alhamdulillah. Mungkin saya cukupkan untuk web kedua hari ini. Nah, mari kita berfoto terlebih dahulu ya. Mungkin ibu-ibu yang bisa mengcapture bisa mohon bantuannya di-capturekan. Ini sinyal saya agak bermasalah jadi ada beberapa wajah yang tidak bisa muncul. Sudah, Bu Bu. Nofrianti bisa membantu saya ya? Nggak bisa Bu. Oke. Nah, mohon di-capture, dihitung bersama-sama, Bu. Silahkan ibu-ibu semuanya yang bahagia ya. Semuanya senyum. 1, 2. Muncul malahan. Lagi, Bu. Mode. Sebentar. Wah, ini sinyal saya nih. Ini jadi Diulang modenya berarti. seperti ini. Diulang sekali Ya, lagi. yang tadi bisa di-share langsung nggak, Bu? Bisa Bu. Saya share di grup WA. Tapi ini saya iya. screen-nya pakai HP Bu, tapi udah kelihatan semua kok Bu. Oh iya, boleh. Ini yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, padahal 9. Kok yang 2? Ada yang belum on kamera mungkin ya? Wah, nanti kalau ini nanti dikira ada yang nggak ikut nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok cuma 7 ya? Satu, dua, tiga. Oke. Bentar, saya coba galeri. Galeri munculnya gini ya. Bentar. Iya Bu, cuman 7 orang aja yang Padahal 9 peserta itu Bu. Iya. Apa ada yang double? 9 peserta. Sebentar. Oke Bu, baik semuanya coba tangannya oke gini semuanya ya. Biar beda foto web yang kemarin dengan yang sekarang. Oke, siap. Saya coba fotokan 1, 2, 3. Oke, coba saya share di sini. Ya loh, ini yang muncul cuma segini. Oke, baik ibu-ibu, mungkin saya cukupkan jika sudah tidak ada yang ditanyakan.
Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. sama-sama. Ya. Ya.